Halo sahabat Green, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam Green Concern kerjasama Green Radio, Media Indonesia, dan juga Tempo TV. Kali ini seperti biasa saya ditemani oleh Bintang, co-host dari Media Indonesia. Bintang, apa kabar? Baik, Eka, apa kabar? Kita ngomongin soal hutang nih ya hari ini ya. Hutang. Tapi bukan hutang yang biasa sering kita lihat pada masyarakat, tapi ini hutang di balik konservasi laut. Nah, itu dia. Iya, luas wilayah laut yang mencapai 75% ini bukan hanya berarti berlimpahnya sumber daya perikanan dan pesisir, tapi juga tantangan pengelolaan sahabat Green. Dan hal ini bisa dilihat dari beberapa wilayah perairan yang mengalami eksploitasi berlebihan dan juga kerusakan. Untuk memulihkan wilayah-wilayah itu, berbagai program konservasi juga dibuat pemerintah. Namun, upaya konservasi ini juga dikritik sebagian kalangan karena sumber pembiayaannya. Salah satu yang mengkritik adalah Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Dan terkait hal ini, KIARA juga sudah menyebarkan petisi menolak pembiayaan konservasi berbasis utang yang dinilai meminggirkan kearifan lokal yang sebenarnya itu lebih sesuai dengan kondisi Indonesia. Kita akan kumpas soal ini selama 1 jam ke depan, tapi sebelumnya kita akan bertanya dulu ke Bintang dari Media Indonesia yang akan menjelaskan latar belakang Media Indonesia mengangkat tema ini. Bintang, silakan. Iya, Eka, tadi sudah disebutkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah sumber pembiayaan dari program-program konservasi itu. Memang Media Indonesia sendiri pada dasarnya sangat mendukung pemerintah untuk memperbaiki sumber daya kelautan kita, karena kita tahu juga banyak daerah sudah mengalami degradasi, juga eksploitasi berlebih. Dan ketika Media Indonesia sendiri meliput ke lapangan daerah konservasi laut, daerah yang ada di seluruh Nusantara, memang ada dampak positifnya kepada masyarakat. Tapi di balik itu kita tentu tidak boleh menutup mata bahwa kita harus juga melihat secara keseluruhan program ini. Dan itu yang diangkat oleh KIARA, yaitu sumber pembiayaannya ternyata dari hutang, begitu ya. Dan Media Indonesia ini juga melihat bahwa setuju dengan KIARA, akan lebih baik jika memang itu adalah bersumber dari kemandirian kita sendiri, karena itu kan untuk rakyat kita juga. Kalau kita tergantung kepada hutang nanti jadi bukan juga menyelesaikan masalah dengan masalah ya, tapi malah membuat masalah baru gitu. Karena itu juga makanya kita mengupas ini lebih dalam untuk masyarakat juga tahu bagaimana sebenarnya program konservasi yang dijalankan oleh pemerintah gitu. Oke, nah terkait hutang di balik konservasi laut ini, Bintang, kita sudah ada narasumber sahabat Green di studio yang akan memberikan alasannya dan mungkin lebih tahu detail lagi ya soal hutang-hutang ini. Ada Mas Abdul Halim, Sekretaris Jenderal KIARA. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah, baik, Kak. Baik ya, tapi konservasi laut yang katanya hutangnya itu banyak juga, apakah itu termasuk kabar baik, kabar buruk? Itu kabar buruk buat kabar kita buruk semuanya ya? sebagai bangsa Indonesia. Emangnya seberapa besar hutangnya tuh, Mas? Tahun 2004 sampai dengan 2011 yang lalu sebesar 1,3 triliun rupiah. Kemudian rencananya akan ditambah lagi 80 juta US dollar untuk periode 2013 sampai dengan 2017. Lama tuh ya, itu dari mana asalnya? Sumber pembiayaannya dari Bank Dunia, kemudian juga dari Bank Pembangunan Asia. Mekanismenya ya sekali lagi tadi pinjaman lunak begitu untuk jangka waktu yang cukup panjang. Tapi sekali lagi yang menjadi korban justru kita, karena kita dipaksa untuk memperluas laut jadi kawasan konservasi yang justru membatasi akses masyarakat nelayan. Seperti misalnya? Misalnya terakhir ada 1 orang nelayan kita yang ditembak mati di Taman Nasional Komodo oleh karena memasuki wilayah yang kemudian sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi. KKLD itu. Betul. Ya? Nah itu kan ini Media Indonesia juga pernah melakukan peliputan ke lapangan ya, kawasan konservasi laut itu pernah ke Raja Ampat juga di sana ada. Kalau dari pengamatan kita di lapangan sih nelayan lokal di sana boleh masuk ke kawasan konservasi itu, tapi memang mereka tidak boleh menggunakan alat tangkap tertentu, hanya boleh mengambil ikan misalkan dengan kail gitu. Berarti kan sebenarnya tidak terlarang untuk nelayan. Ya, bisa jadi temuan-temuan itu berbeda dengan apa yang kami dapati di lapangan begitu ya. Tapi pada prinsipnya adalah penetapan kawasan konservasi ini mestinya harus melalui persetujuan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat nelayan tradisional, sehingga dalam pelaksanaannya atau pengelolaannya tidak menimbulkan konflik antara pengelola taman nasional dengan masyarakat nelayan. Tapi sekali lagi
fakta-fakta yang kita dapati sejak tahun 1980 sampai dengan 2013 itu justru berkata sebaliknya. Jadi nelayan kita yang justru mengalami kesulitan masuk oleh karena dianggap sebagai perusak, bukan sebagai pelestari lingkungan. Padahal wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan menjadi wilayah konservasi sebetulnya adalah wilayah-wilayah yang memang pada asalnya memang sudah baik. Hanya kemudian dipilih menjadi kawasan konservasi dan kemudian menimbulkan konflik karena masyarakat nelayan sudah sejak dulu sebelum ditetapkan menjadi kawasan konservasi menangkap ikan di sana, bersenda gurau di sana, rekreasi dan sebagainya. Lahan mereka terganggu nih ceritanya ya. Tapi sebenarnya luasannya berapa sih kalau yang setahu kita kan targetnya 10 juta hektar ya kawasan konservasi. Ya, sudah bertambah menjadi 20 juta hektar. Hari ini luasan keseluruhannya mencapai 16 juta hektar. 16 juta hektar. Betul. Targetnya 20. Targetnya sampai dengan 2020 20 juta hektar. Itu di seluruh Indonesia itu? Di seluruh Indonesia. Wow, yang paling banyak daerah mana ya? Yang paling besar banyak sebarannya ya wilayah timur Indonesia karena di sana lautnya masih alami, terumbu karangnya masih sangat bagus, bahkan dari kejauhan kalau kita lihat pesisir dan lautnya sangat biru sekali. Jadi sebenarnya bukan dengan kawasan konservasi itu lalu jadi peningkatan ya, bukan diperbaiki tapi memang sudah baik lalu ditetapkan ya, jadi betul, kawasan itu konservasi. setidaknya dari yang kita dapati di lapangan. Kalau memang kemudian menetapkan satu wilayah menjadi kawasan konservasi, ya mestinya wilayah-wilayah yang berpotensi rusak atau sudah rusak dan ingin perbaiki, ya mestinya wilayah-wilayah ini. Dan cukup ironis juga, hari-hari ini masyarakat nelayan dan juga petani di 6 desa di Kabupaten Batang itu tengah meributkan, apa yang diributkan? Wilayah yang sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi laut daerah melalui SK Bupati tahun 2005, tiba-tiba kemudian diubah menjadi kawasan non-konservasi atau yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan PLTU berkapasitas 2000 MW. Tentu ini menjadi persoalan penting. Mengapa? Karena masyarakat nelayan sangat menggantungkan mata pencaharian di sana. Kalau kemudian wilayah yang tadinya ditetapkan konservasi tiba-tiba dihapuskan atau diubah menjadi kawasan pemanfaatan, ya tentu masyarakat yang betul-betul bergantung kepada daerah itu menjadi kesulitan untuk mendapatkan atau melanjutkan kehidupan ekonominya. Nah, keadaan yang sebelumnya seperti apa, Mas? Misalnya yang terjadi di daerah mana? Akhirnya nelayan-nelayan itu jadi kerja apa gitu ketika lahan mereka tadi tidak boleh lagi mereka jadikan tempat untuk mencari perekonomian? Ya, pada umumnya akibat dari ditetapkannya satu kawasan menjadi kawasan konservasi laut, akibat yang diterima oleh nelayan adalah mereka tidak lagi bebas mengakses wilayah itu. Kemudian yang kedua, pendapatan mereka menurun drastis. Yang ketiga, ancaman kriminalisasi bahkan penembakan hingga hilangnya nyawa menjadi semakin besar. Dan catatan Kiara, sejak tahun 1980 sampai dengan 2012 yang lalu, ada 20 nelayan sedikitnya ditembak mati oleh karena tuduhan merusak satu kawasan. Mereka dianggap. Betul. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali nanti, Mas Abdul Halim. Kita akan jeda, sahabat Green, ruang interaktif sudah dibuka melalui SMS di 0813 800892. Anda juga boleh berinteraksi melalui line telepon di 021 859 09946 atau juga 47. Ada 3 voucher berlangganan Media Indonesia untuk 3 orang yang beruntung. Seperti biasa nanti akan kami umumkan di akhir acara. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H
terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Sahabat Green, Kiara mengungkapkan saat ini terdapat skema dan praktek perluasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada 2020 nanti. Yang ini adalah menggunakan data utang luar negeri. Nah, di sisi lain, proyek tersebut menyampingkan partisipasi aktif nelayan tradisional dan masyarakat adat, serta mengubur kearifan lokal yang sudah dijalankan secara turun-temurun di Indonesia ini. Nah, kira-kira ini kearifan lokal apa nih yang sudah tergesur akibat adanya konservasi ini, Mas? Ya, satu contoh yang paling telanjang begitu ya. Saya pribadi berkesempatan ke sana juga. Ada satu model kearifan lokal namanya Mbah Pongka. Kearifan lokal dengan yang dilakukan dengan cara mengelilingi pulau dari ujung sampai kemudian kembali lagi ke ujung. Dan dari situlah kemudian mereka menangkap ikan, memperbaiki mana yang rusak dan seterusnya. Namun hari ini ada satu perusahaan asal Italia, dive resort, menggunakan cap wisata bahari yang kemudian mengkapling satu wilayah di ujung pulau itu, sehingga kemudian kearifan lokal ini tidak lagi bisa mereka lakukan oleh karena terhalang. Mereka jadi yang tadinya bisa berputar, gitu ya? sekarang tidak lagi bisa berputar. Apa kemudian kerugian yang didapati oleh mereka? Ya, pertama sekali lagi ya akses mereka menjadi terbatasi. Kearifan lokal yang sudah mereka jalani turun-temurun menjadi sangat terhalang. Kemudian yang berikutnya adalah pengerusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar nelayan justru dituduhkan kepada masyarakat nelayan. Ini yang kemudian akibatnya saat mereka mengupayakan diri untuk masuk, todongan senjata sudah harus mereka terima. Itu di daerah mana ya? Ini di Kepulauan Togean, Kabupaten Sulawesi biasanya. Di Sulawesi Tengah, Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una. Kalau saya tidak Jadi kira. aparat pun sudah bersiap-siap untuk menjaga tempat itu ya. Benar, bahkan dalam satu pertemuan di Makassar yang saya hadiri juga dihadiri oleh salah seorang direktur dari Kementerian Kehutanan yang juga masih memiliki kewenangan wilayah konservasi. Itu mereka katakan, ya kami ini kan tugasnya menjaga wilayah konservasi. Kalau kemudian ada pihak lain yang masuk tanpa izin, ya mau tidak mau senjata harus dikokang. Kalau kemudian ini mengarah ke kaki dan ternyata kena kepala, ya kami tidak mau tahu. Jadi sudah seperti itu sikap yang dikembangkan oleh aparatur pemerintah dan hal ini aparat keamanan. Tapi seberapa jaminan bahwa nelayan, kan ini kalau tadi dari gambarannya Mas Halim kan nelayan tradisional ini menjadi korban gitu ya. Betul. Karena wilayah yang sebenarnya turun-temurun merupakan lahan tempat mereka mencari ikan sekarang dikapling-kapling menjadi kawasan konservasi. Tapi seberapa jaminannya bahwa sebenarnya
praktek nelayan tradisional itu adalah praktek perikanan yang lestari gitu, bahwa mereka, karena kan kita sering dengar juga nelayan pakai bom, pakai potas gitu. Ya, saya kira memang tidak bisa dinafikan ada masyarakat nelayan yang masih menggunakan praktek perikanan yang merusak. Tapi sekali lagi kalau kita persentasekan kecil sekali jumlahnya. Yang kecil ini kemudian seolah-olah dibesar-besarkan sehingga menjadi 100%. Padahal kalau kemudian kita berkaca kepada praktek penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan tradisional yang umumnya karakternya tradisional, jadi menangkap ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, selebihnya bisa menabung dan pendidikan anak serta kesehatan, mereka tidak akan melakukan lebih dari itu. Satu contoh penting untuk saya kemukakan adalah sasi di Pulau Haruku, Maluku Utara. Praktek ini dilakukan dengan cara memberikan waktu kepada ikan jenis tertentu untuk bertumbuh kembang selama jangka waktu tertentu tersebut. Sehingga kemudian setelah itu mereka akan melakukan upacara adat memanggil ikan. Jadi ikan itu dipanggil tanpa kita harus pergi ke laut. Prosesnya dari malam hari, pagi hari ikan akan masuk ke pesisir mereka dan saat itulah kemudian ditutup aksesnya sehingga ikan tidak bisa keluar. Jadi ikan setelah tertutup, yang menjadi menarik pesan sosialnya adalah yang diperbolehkan kali pertama mengambil sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan adalah anak yatim, piatu, janda, dan fakir miskin. Jika ketiga golongan ini sudah terpenuhi, baru kemudian pihak lain didorong untuk ikut memanfaatkan atau menikmati pesta laut melalui kearifan lokal sasi ini. Ini salah satu contoh. Sesuatu hal yang tidak merugikan itu justru yang benar-benar kayak apa namanya, adat istiadat barangkali ya. Betul. Dan sebetulnya ini yang mestinya didorong oleh pemerintah, bukan kemudian dijadikan alat pariwisata, tapi bagaimana kemudian difasilitasi perkembangannya, sehingga manfaatnya ya tidak perlu lagi pemerintah Indonesia mengambil dana pinjaman atau hutang dari luar negeri untuk mengonservasi satu wilayah perairan tertentu. Nah, terkait soal pelestarian tadi, menangkap ikan secara lestari tadi, ini ada SMS dari Sungkono di Pondokopi, katanya apakah ketentuan menangkap ikan secara lestari sudah disosialisasikan? Karena kan banyak masyarakat yang belum tahu juga. Ya. Pertanyaan Pak Sungkono ini menarik untuk kemudian dijawab oleh Kementerian Kelautan Perikanan sebetulnya. Tapi setidaknya kami dari Kiara mendapati adanya peraturan di sektor perikanan berkenaan dengan penangkapan ikan yang lestari. Aturan begitu banyak, tapi sekali lagi ada hambatan-hambatan komunikasi yang menyebabkan masyarakat nelayan yang masih menggunakan praktek merusak itu terus berlangsung hingga hari ini. Saya sebut contoh misalnya ada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai alat penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Bayangan kami, andai kata aturan ini disosialisasikan dengan baik ke seluruh Indonesia dari Miangas hingga Rote, tentu masyarakat nelayan akan menjadi lebih mengerti dan lebih memahami. Tapi ada pesan yang juga unik harus kita ketahui bahwa ternyata bukan nelayan yang merusak sumber daya lingkungan laut dan sumber daya ikan yang ada, tapi justru pengusaha-pengusaha yang mau tidak mau mereka ditargetkan harus berproduksi sekian sehingga ya eksploitasi gitu. Secara berlebihan ada mereka sisi lakukan. Bisnis juga di situ ya. Nah, baik, ini masih juga ada terkait hal itu, pengusaha yang agak sedikit nakal katakanlah ya. Ini bagaimana dengan perusak yang harusnya ditertibkan untuk menghindari penembakan dari Danang di Kayu Manis? Ya, saya kira penting untuk dilakukan adalah wilayah konservasi harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi pemerintah jangan terpatok pada target luasan wilayah konservasinya 20 juta hektar tadi, tapi lebih kepada kualitas dan harmoninya dengan masyarakat nelayan setempat. Karena sebenarnya angka 20 juta hektar itu juga dari mana sih? Apakah karena memang kerusakannya itu harus dipulihkan dengan 20 juta hektar atau kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada angka ada target gitu 20 juta hektar? Ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang, saya kira. Kenapa? Karena munculnya juga mendadak. Saya ingat ketika konferensi perubahan iklim ke-13 di Copenhagen, Denmark. Saya kebetulan menjadi salah satu delegasi masyarakat sipil di sana. Nah, saat konferensi itulah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gagah perkasa begitu menyampaikan Indonesia bisa berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca 20 juta hektar kawasan konservasi laut, dan kemudian dihubungkan atau disambungkan dengan program RIDD di wilayah hutan, sehingga total keseluruhan 41%. Dari sinilah kemudian para diplomat Indonesia, para ilmuwan yang ada di birokrasi tergopoh-gopoh untuk mencari alasan bagaimana caranya agar pernyataan presiden itu nyambung, dikait-kaitkan gitu. Sehingga muncullah kemudian gitu ya. angka 20 juta hektar kawasan konservasi laut di daerah di Indonesia. Nah, tapi ini saya juga kalau mengembalikan tadi ke tema tentang hutang itu yang kita ingin angkat, kalau tadi dibilang oleh Mas Halim kan sebenarnya kawasan yang ditetapkan konservasi itu kawasan yang bagus ya, Ya, betul. yang memang sudah lestari, lalu tinggal ditetapkan oleh pemerintah ini kawasan konservasi. Nah, berarti kan sebenarnya tidak banyak upaya pemulihan yang harus dilakukan pemerintah. Tapi kenapa utangnya jadi sebegitu besar untuk program konservasi ini? Ya, itu sebetulnya juga menjadi poin kritik kita kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi pelaksana program tersebut. Apa kritik kita? Pertama, seperti tadi Mbak Bintang sampaikan, wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut sesungguhnya adalah wilayah yang dari asalnya sudah baik. Airnya udah jernih juga. Sehingga tidak perlu Banyak dana upaya yang pemulihan besar itu. atau upaya pemulihan melibatkan hutang sekalipun. Kemudian yang kedua, masyarakat nelayan di Indonesia itu sudah memiliki beberapa kearifan lokal. Tadi sudah kita singgung adalah Sasi. di Maluku Utara, kemudian ada Bapongka di Sulawesi Tengah, ada awik-awik di Bali dan Nusa Tenggara, dan seterusnya. Ini kemudian mestinya didorong untuk lebih masif prakteknya, sehingga kemudian ancaman-ancaman perubahan iklim berupa pemutihan terumbu karang, ikan yang sumber daya ikan stok yang berkurang dan seterusnya itu bisa diatasi. Kemudian yang ketiga, ada laporan dari BPK mengapa kita semakin getol gitu ya melakukan penolakan atas praktek konservasi berbasis hutang ini. Laporan BPK di tahun 2012 menyebutkan bahwa sebesar 11,2 miliar dana berbasis hutang ini digelontorkan untuk mendukung program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang di seluruh Indonesia, itu nyatanya mengalami penyimpangan. Jadi dananya sudah disimpangkan, masyarakat dibentur-benturkan, infrastruktur yang disebut-sebutkan tidak jelas keberadaannya. Kemudian yang keempat, keuangan negara menjadi terbebani. Terakhir, sekitar 4 bulan yang lalu saya kira, Kementerian Keuangan mengeluarkan rincian jumlah hutang Indonesia lebih kurang ada 2.000 triliun rupiah. Bagaimana mungkin negara yang punya wilayah laut tadi Mbak Eka sampaikan 75% dari luasan tapi Nusantara, justru mengambil dana hutang dari laut yang luasnya tidak tertandingi di seluruh dunia. Saya yakin seyakin-yakinnya tanpa konservasi pun masyarakat nelayan bisa melakukan upaya-upaya yang lebih baik untuk memulihkan kondisi dengan cara mereka sendiri juga dengan ya. cara mereka, dan terbukti arif. Dan mungkin pemerintah justru mendukungnya adalah bagaimana mengatur perusahaan-perusahaan perikanan besar supaya praktek eksploitasi mereka ya harus lebih diawasi, jangan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, yang menghabiskan seluruh stok ikan. Benar. Harusnya seperti itu, bukan lagi malah yang diatur yang nelayan yang kecil-kecil ini yang sebenarnya nangkapnya juga nggak seberapa dan sudah ikut menjaga lingkungan begitu ya. Iya. Betul. Sebenarnya kalau kita mau mencontoh negara luar ya, ini seperti pertanyaan dari Septiana di Jakarta. Ini seperti apa sih negara luar melakukan konservasi laut yang bisa dicontoh negara maritim seperti kita? Tapi nanti akan dijawab setelah jeda iklan dulu ya Mas ya. Ya, sahabat Green, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 021 859 09946 atau juga 47, atau juga melalui SMS di 0813 8000892. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Halo sahabat Green, Anda masih bersama kami di perbincangan segmen ketiga kita di Hutang di Balik Konservasi Laut ya. Ya, dan kita akan masih berbincang dengan Abdul Halim dari Kiara. Kira-kira setelah melakukan banyak aksi, katakanlah ya, aksi dengan atau keberatannya diadakan konservasi laut ini, sudah ada petisi yang dilontarkan atau mungkin keberatan dilontarkan kepada pemerintah? Ya, kami sampaikan bahwa Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA tidak dalam posisi menentang program konservasi laut. Kami menyepakati bahwa laut Indonesia di beberapa wilayah mengalami kerusakan sehingga perlu upaya-upaya perbaikan atau istilah kerennya konservasi. Jadi kalau soal konservasinya setuju ya? Kami KIARA sepakat ya? dengan itu. Yang kami tidak sepakati adalah upaya-upaya konservasi ini dilakukan pertama dengan hutang, kemudian yang kedua melakukan peminggiran kepada masyarakat nelayan, bahkan menggusur, dan kemudian yang ketiga membatasi akses masyarakat nelayan. Sederhana saya kira, namanya nelayan pasti tidak bisa dipisahkan dari Laut, pesisir ya? dan lautnya. Kalau terpisah dari pesisir dan lautnya, Bukan nelayan lagi bukan ya? nelayan, bisa jadi tukang ojek, tukang bubur, dan seterusnya. Nah, berangkat dari 3 alasan itu, kami Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan itu mengampanyekan satu buah petisi penolakan konservasi berbasis utang ini pada tanggal 11 Juli 2013 yang lalu sampai dengan 31 Juli 2011 karena seminggu kemudian kita memasuki libur Lebaran. Momentum ini kita pergunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada laporan BPK mengenai kekacauan pelaksanaan program konservasi. Laporan BPK ini dikeluarkan tahun 2013, hasil pemeriksaan mereka pada bulan November-Desember 2012 yang lalu. Dari laporan itu, beberapa hal yang ditemukan adalah, tadi sudah saya singgung di awal, penyimpangan dana, kemudian infrastruktur keberadaannya tidak jelas, capaian indikasi lingkungannya juga tidak terlalu signifikan, karena sekali lagi sudah sangat baik. Kemudian yang ketiga, terjadi tidak hanya penyimpangan dana tidak hanya di level daerah tapi juga di level nasionalnya. Terbukti juga BPK menyebutkan ada laporan dana sekian miliar rupiah yang belum dilaporkan hingga hari ini oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada negara. Kemudian yang kedua,
mengapa kami ini sampaikan adalah kita punya banyak kearifan lokal, sehingga mestinya ini yang didorong oleh pemerintah. Sasi di Maluku, Awik-Awik di Bali dan Nusa Tenggara, kemudian ada Bapongka di Sulawesi Tengah, yang keempat ada Olanua di Lamalaran Nusa Tenggara Timur, dan seterusnya. Ini mestinya didorong. Alhamdulillah, hanya dalam tempo 21 hari, dukungan yang kami peroleh lebih kurang ada 135 orang, tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di seluruh Indonesia dan luar negeri yang mendukung upaya untuk menyelamatkan Indonesia dari hutang dan praktek konservasi yang justru membatasi hak konstitusional masyarakat nelayan. Sudah direspon 1 minggu setelah Lebaran oleh Bapak Sudi Silalahi melalui surat resminya disampaikan bahwa sudah kami terima surat keberatannya, dan kami teruskan ke Kementerian Kelautan Perikanan. Sekitar tanggal 5 Agustus yang lalu kami mendapat informasi bahwa Kementerian Kelautan Perikanan tidak lagi melanjutkan program berbasis hutang ini, karena jika dilanjutkan negara akan terbebani dengan dana hutang sebesar 80 juta US dollar triliunan kalau dirupiahkan dari ya. satu lembaga Amerika Serikat begitu. Kan program konservasinya ada banyak yang dijalankan oleh KKP. Ini berarti yang mana yang akhirnya di stop? Yang di stop ini bagian dari Kormap. Jadi pelestarian, rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Ini yang Kormap 3. Kormap 1, 2 sudah dilangsungkan dengan hasil yang tidak begitu menggembirakan, tapi justru menggembosi keuangan negara, menggembosi dan membebani keuangan negara, membuat konflik di banyak kampung nelayan yang berada di sekitar kawasan konservasi. Kemudian yang ketiga, bocor di mana-mana. Oke, baik. Kita tahan dulu, Mas. Ini kita jawab dulu SMS tadi. Ada Septiana di Jakarta yang ingin tahu kalau di luar negeri mereka melakukan konservasi laut yang seperti apa yang bisa kita contoh. Atau sebaliknya, mereka mencontoh kita mungkin. Ya. Pertanyaan Mbak Septiana ini menarik ya, tapi jawabannya kita balik. Seperti tadi Mbak Eka sampaikan, negeri ini negeri kelautan terbesar di dunia, sekali lagi 75% wilayahnya laut. Banyak negara yang justru berkepentingan dengan laut Indonesia. Mereka banyak belajar dari Indonesia, dan terbukti dengan hadirnya banyak aktor-aktor, sebutlah misalnya negara, LSM, bahkan individu pun hadir ke Indonesia hanya untuk berpartisipasi atau ikut menikmati anugerah yang luar biasa besar dimiliki Indonesia ini. Contoh yang saya alami secara langsung adalah saat berada dalam satu pertemuan perikanan di Denmark, salah seorang nelayan dari Swedia dan Jerman itu menanyakan, bagaimana Anda bisa melestarikan sumber daya laut dengan kearifan lokal itu tanpa merusak, bahkan ikan tidak bisa ditangkap dalam periode tertentu. Ya, kami sampaikan periode bentuk pemanfaatan kami atas sumber daya ikan yang kami miliki ya tentu bukan eksploitatif atas dasar target-target produksi tertentu, tapi atas dasar kebutuhan hidup sehari-hari. Bila mana kami pandang cukup, ya kami berhenti. Dan ini juga dicontohkan oleh masyarakat di Lamalaran Nusa Tenggara Timur yang sehari-hari dalam periode tertentu itu menangkap ikan paus. Ikan paus yang ditangkap pun bukan sembarang ikan paus, tapi ikan paus bukan perempuan, bukan anak-anak. Jadi itu boleh? Tidak lagi kalau memenuhi itu syarat? ditangkap. Oke. Mereka pun sudah mempunyai, sebutlah indera keenam, untuk mengidentifikasi dan mengenali, oh ini bukan berjenis kelamin laki-laki perempuan, bukan juga anak-anak, sehingga berhak untuk kami nikmati. Kenapa emang? Dan karena mereka yakin, yang masih anak-anak dan ibu ini, jaminan masa depan mereka. Ketika itu mereka habisi, praktis ke depan mereka tidak lagi bisa menangkap itu. Sama seperti telur ikan barangkali ya? Betul. Atau telur penyu juga. Dan menariknya juga orang. Mbak Eka dan Mbak Bintang, setelah mereka tangkap pun paus itu bukan menjadi monopoli beberapa kelompok saja, tapi menjadi hidangan seluruh masyarakat desa itu, baik yang berada di wilayah pesisir maupun yang jauh berada di atas gunung. Contoh lainnya hari ini, saya barusan mendapat kabar teman-teman nelayan tradisional di Langkat, Sumatera Utara itu tengah menanam bibit mangrove sebanyak 1.310.000 bibit untuk mengisi kekosongan lahan
yang mereka rehabilitasi dan sebelumnya dikonversi oleh pengusaha kebun sawit menjadi perkebunan kelapa sawit. Mereka rebut itu secara berdarah dan akhirnya berhasil dan Mereka tanami mereka mangrove. bisa nikmati hasilnya hari ini. Pengembangannya itu luar biasa. Nah, tapi kalau kita misalkan lihat ke negara lain ya, seperti di Australia, cara mereka untuk istilahnya melestarikan sumber daya kelautan kan juga dengan menetapkan kawasan tertentu menjadi taman laut nasional gitu, seperti misalkan Great Barrier Reef, dan itu kan luasannya terus mereka perbesar begitu. Dan memang ada keberatan juga dari masyarakat sekitar. Artinya bahwa kalau di negara lain juga melakukan seperti itu, apakah konservasi dengan kawasan tertutup itu memang salah satu cara yang memang mungkin untuk beberapa daerah yang penting, misalkan untuk zona-zona itu kan ada zona inti begitu ya. Betul. Ada zona inti, nanti ada zona pemanfaatan. Apakah memang untuk misalkan zona-zona inti yang memang itu mungkin tempat ruaya ikan itu memang harus tertutup, tidak bisa hanya sekedar yang kearifan lokal begitu. Oke, Mas, tapi nanti jawaban bintang akan Siap. kita lanjutkan setelah Baik, jeda baik, dulu ya. baik. Sahabat Green, kami masih menunggu partisipasi Anda di 021 859 09946 atau juga 47 atau SMS di 0813 8000 892. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Sahabat Green, berbicara soal kearifan lokal, ini sebenarnya sudah dijalankan secara turun-temurun di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Abdul Halim tadi ya, yang terjadi di Maluku misalnya ya Mas ya, ada juga di Bapongka, Sulawesi Tengah, juga di Awik-Awik Bali dan Nusa Tenggara Barat, serta Olanua di Nusa Tenggara Timur. Nah, menurut Kiara, model pengelolaan ini dilakukan secara swadaya dengan partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dan bahkan juga tidak membutuhkan dana utang. Berarti seharusnya bisa ya, tidak membutuhkan dana utang Pasti ya? bisa dong.
Tidak mungkin tidak bisa. Dan Iya. itu sudah terbukti di lapangan begitu ya. Menyangkut apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Bintang tadi, bahwa ya prinsipnya dengan wilayah konservasi adalah ada satu kebutuhan untuk memperbaiki lingkungan. Itu saya kira semua orang menyepakati ini. Nelayan tradisional pun yang di ujung burung sana itu menyepakati. Karena kami sangat bergantung pada laut, kami pun harus melestarikan laut. Dan olehnya kami menjaga laut itu. Kemudian yang kedua, Apakah laut setuju ini tempat menjadi akses masyarakat nelayan. Saya kira ini yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Namanya nelayan ya pasti tidak boleh jauh-jauh dari laut dan pesisirnya. Sehingga sekalipun wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah konservasi, harus persetujuan masyarakat, ya tentu tidak boleh membatasi akses mereka. Jadi artinya tidak Harus terbuka. Harus terbuka, tidak boleh ada konservasi yang tertutup begitu Betul. ya. Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan itu menginisiasi satu aturan yang mereka sebut sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hari ini, kemarin kami melakukan dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI guna membahas draft revisinya. Hari ini tengah berlangsung dengar pendapat juga pakar hukum dengan Komisi 4 DPR RI. Dari dokumen yang kami dapati, Mbak Bintang dan Mbak Eka, di situ terdapat usulan pasal 23 bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut. Konservasi diantaranya. Kemudian ada usaha perikanan dan kelautan termasuk pariwisata. Jadi tetap terbuka dong ya. Mestinya terbuka. Menjadi lebih menarik lagi, dalam usulan perubahannya di pasal 23 ayat 4 dikatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya oleh orang asing itu atas persetujuan menteri. Kalau sudah orang asing masuk, di Biasanya banyak di-coupling. tempat-tempat ini sudah itu di-coupling, sudah dijaga oleh aparat, masyarakat nelayan tidak bisa masuk. Ini yang kemudian menjadi concern kita, bahwa semangat yang juga masih ada dalam revisi Undang-Undang Pesisir ini masih semangat lama, Masih kapitalis sebelum ya. dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saat itu namanya masih HP3, Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, hari ini sudah diubah menjadi IP3 dan IPRP2. IP3 ini izin pemanfaatan perairan pesisir, IPRP2 izin pemanfaatan ruang perairan pesisir. Jadi semangatnya masih sama, tidak ditangkap apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya bahwa nelayan itu tidak boleh dibatasi aksesnya. Pastikan model pengelolaan tradisional ala masyarakat dan masyarakat adat ini bisa dilestarikan. Kemudian yang ketiga, mereka harus penuhi haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Jadi pada dasarnya sudah menjadi hak yang Media Indonesia juga, kami pernah ketika melakukan peliputan ke beberapa perairan, ada daerah-daerah yang lalu cukup bagus gitu ya, daerah terumbu karangnya, lalu ada orang asing masuk, mereka membangun resort di situ, dan tentu saja akhirnya perairan di sekitar resort itu jadi tertutup. Betul. Begitu. Nah, hal yang terjadi adaptasi masyarakat sekitar adalah ketika mereka tidak boleh lagi mencari ikan di situ, akhirnya mereka berusaha menjadi istilahnya guide gitu untuk tamu-tamu yang datang mungkin ingin diving atau snorkeling ke beberapa daerah, akhirnya mereka menjadi guide. Nah, ini mungkin ya memang bisa dikatakan kalau orang-orang yang ingin mencari pembenaran ya bisa saja kan akhirnya akan ada adaptasi dan nelayan akhirnya bisa cari duit juga gitu. Tapi ketika seseorang terpaksa harus merubah profesinya begitu, menurut kita itu kan juga tidak istilahnya harusnya tidak begitu gitu ya, karena tidak adil buat mereka. Nah, itu hal-hal yang seperti itu bagaimana Kiara melihatnya, dan apakah di lapangan juga banyak terjadi seperti itu? Ya, itu yang menjadi kekhawatiran kami di Kiara, yang kemudian juga mendorong keluarnya petisi untuk menghentikan praktek konservasi laut berbasis hutang dan juga membatasi hak konstitusional masyarakat nelayan tradisional. Petisi ini menjadi sebetulnya momentum saja untuk kemudian menyadarkan negara, wahai penyelenggara negara, konservasi yang Anda lakukan sejauh ini pertama membebani keuangan negara karena ada hutang di situ. Kemudian yang kedua, ya justru membuat konflik baru di level horizontal antar masyarakat. Kemudian yang ketiga, banyak penyimpangan di daerah.
alangkah baiknya jika kemudian nelayan ini dana yang ada di APBN maupun yang dikumpulkan secara swadaya masyarakat ini difasilitasi, disalurkan supaya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Bayangkan hari ini Mbak Bintang dan Mbak Eka, satu sisi pemerintah mengejar target konservasi laut seluas 20 juta hektar. Di sisi lain, kami di Keraton mencatat ada 13 kabupaten kota yang hari ini memberikan izin kepada pengusaha tambang pasir, besi atau laut untuk beroperasi. Dan ini bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat nelayan. Di saat yang sama juga, Kiara juga mencatat sedikitnya 20 kabupaten kota pesisir yang tengah menjalankan proyek reklamasi di seluruh Indonesia. Hari ini tengah ramai reklamasi di Teluk Benoa, Di Bali, ya? yang belakangan dikampanyekan melalui kedatangan salah satu pemain bola dunia, Ronaldo. Ini yang buat kami, Jadi pemerintah ini seolah-olah berbuat baik, tapi di balik itu justru menikam rakyatnya. Nah, terkait petisi tadi, mungkin pemerintah sudah menyadari ya bahwa hal itu tidak baik untuk dilanjutkan. Petisi konservasi tadi ya, akhirnya petisinya dari informasi yang dikabulkan kami ya. dapati, salah seorang direktur jenderal di Kementerian Kelautan Perikanan, Dirjen PKP 3K, itu menyampaikan kepada halayak luas, salah satu media begitu, bahwa program Kormap, salah satu bentuk konservasi itu dihentikan karena evaluasi negara bukan atas desakan masyarakat sipil, lebih kurang seperti yang disampaikan ya. Terlepas dari desakan kami atau bukan, tapi memang sudah seharusnya program ini dihentikan dan harus dikedepankan adalah pengelolaan berbasis masyarakat. Oke, dan ini juga mungkin merupakan jawaban dari SMS dari Seno di Kalimalang yang bertanya kenapa petisi dihentikan. Ada juga Wiwit di Jakarta, apa hubungannya hutang bisa merusak kearifan lokal? Namanya peminjam, mau tidak mau juga harus menaati apa yang diinginkan oleh pemberi pinjaman. Jadi hutang Sudah itu ada diberikan dengan banyak konsesi. syarat ya. Pastinya tidak ada dalam sejarah hubungan antar individu sekalipun yang namanya hutang, tentu dengan sendirinya ada posisi yang tidak equal, tidak setara antara pemberi hutang dan penerima hutang. Selalu ada syarat-syarat, selalu ada perlakuan-perlakuan yang sebetulnya tidak semestinya dilakukan, mau tidak mau harus dilakukan agar hutang itu diterima dan apa yang kita inginkan menjadi bisa dilakukan. Dan kalau bicara soal tadi mungkin kaitannya dengan kearifan lokal ya bisa dilihat dari contoh di lapangan bahwa pengkaplingan daerah dan akhirnya masyarakat tidak bisa menjalankan praktek nelayannya yang sebenarnya itu sudah berkarakter merugikan masyarakat juga sebenarnya. Kearifan lokal. Ya. Oke, dan sekarang ini terkait hal ini untuk konservasi, kalau kita balik ke belakang, ada nggak sih konservasi laut itu yang berhasil dilakukan oleh pemerintah? Atau nggak ada? Dalam pandangan kami tentu ada, sekalipun mungkin tidak terlampau besar. Karena mengapa kami katakan tidak terlampau besar? Karena memang sesungguhnya pelaksana konservasi itu sendiri adalah masyarakat lokal. Dalam hal ini ada masyarakat nelayan dan masyarakat adat. Nah, mestinya sekali lagi berangkat dari pengalaman itu mereka yang harus didorong untuk melakukan praktek-praktek konservasi. Dan saya kira menjadi penting juga karena saat ini tengah dibahas proses revisi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pulau kecil yang semangatnya sekali lagi masih ingin mengkapling, mengomersialisasi dan juga mengkriminalisasi masyarakat nelayan dan masyarakat adat. Tentu harus didiskusikan lebih matang sehingga kekeliruan yang pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2011 yang lalu dengan dibatalkannya beberapa pasal dalam undang-undang ini oleh Mahkamah Konstitusi tidak perlu terjadi, karena kalau sampai kembali terjadi negara kembali dirugikan secara keuangan dan masyarakat pun menjadi dirugikan. Ya, baik, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan. Dan kita terbatas waktu, Mas Halim, kita akhiri perbincangan kita. Terima kasih juga Bintang. Dan sahabat Green, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini. Selamat untuk yang mendapatkan voucher gratis berlangganan Media Indonesia selama 1 bulan. Ada Septiana, Sungkono, dan juga Danang. Anda bisa langsung menemui bagian promosi Green Radio pada hari dan jam kerja. Green Concern on Green Talk kerjasama Media Indonesia, Green Radio, dan Tempo TV akan hadir kembali pekan depan. Saya Eka Juli, terima kasih dan salam.